Saya mau kasih tahu gini, Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia. Karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Tentu karena kita tidak bisa berharap kepada 580 anggota dewan kita untuk kritis kepada pemerintah. Maka udah Ferry, Bang Faisal, Bang Azhar, kemudian termasuk Adi Pray, ya tentu akan memberikan sikap-sikap kritis kepada pemerintah. Dan pesan kita adalah sikap kritis, sikap protes tentu tidak akan membuat bangsa ini akan hancur lebur. Yang membuat bangsa ini hancur lebur adalah ketika para DPR itu tidak kritis, kemudian partai-partai kemudian tidak punya sikap, dan yang paling penting adalah para koruptor dan para cukong-cukong itu merajalela menggarong kekayaan yang ada di negara kita. Saya kira di situ Bang Karno benar-benar harus kita laksanakan hingga di masa yang akan datang, bagaimana Prabowo dan Gibran ini mampu menyelesaikan tuntas dan bagaimana keinginan politik mereka. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul. Kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja. Tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja. Tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri. Menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menyebalkan gitu ya. Yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya menurut saya yang nggak gatel tuh nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatal juga digaruk gitu. Padahal
untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Karena nggak kelihatan semua. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economic and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas. Dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Enggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda. Bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis.
bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku. Kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri. Luar negerinya juga jarang. Diwakilkan oleh menteri-menterinya. Bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain perbedaannya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014 itu kan triple minority. Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai. Pergaulan politik nasionalnya terbatas dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo triple majority sebaliknya. Dukungan parlemennya full, ketua umum partai tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai. Dan yang paling penting, Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, pernyataan yang cukup mengejutkan ya dari politisi Nasdem, Ibu Irma Suryani Chaniago. Di sini ketika diundang di acara Karni Elias Club, Ibu Irma Suryani ini mengatakan begitu menggebu-gebunya membela Jokowi ya. Ternyata membanding-bandingkan dengan presiden lain, memang presiden tidak ada yang sempurna. Tetapi di sini mencatut atau membandingkan ya, kita sebutnya membandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ya, bahwa Nabi katanya tidak sempurna, Rasulullah tidak sempurna karena dia manusia. Di sini saya kurang setuju sekali ya, karena yang saya tahu Nabi Muhammad Rasulullah adalah manusia yang sempurna, karena dia adalah prototipe bagi manusia, contoh uswatun hasanah, contoh yang sebaik-baiknya, contoh bagi manusia, contoh manusia di dunia. Karena Nabi Muhammad adalah memiliki sifat maksum ya, terbebas dari salah dan dosa. Karena itu Nabi Muhammad adalah sebagai manusia yang sempurna. Dan saya kurang setuju sekali dengan pernyataan Ibu Irma Suryani yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga tidak sempurna. Saya kurang setuju dan tidak setuju. Tolong ya bagi Anda sekalian yang menonton video ini, tolong cari referensi apakah benar apa yang dikatakan oleh Ibu Irma Suryani. Apabila memang salah, harusnya Ibu Irma Suryani segera minta maaf kepada khususnya umat muslim ya. Karena statementnya itu kalau memang ya politik, bahas politik saja, tidak usah merambah ke ranah maksudnya tidak usah mencatut nama Nabi segala macam. Ya ke politik-politik saja, ya membela Jokowi bela saja, puji saja setinggi langit, nggak usah dibanding-bandingkan. Kalau kata saya ini seolah-olah membandingkan, masalahnya kata-katanya kan Jokowi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya ya, Soekarno, Megawati, Gus Dur, tetapi kok langsung nyangkut ke nama Nabi Muhammad, itu kan sama aja membandingkan, dan ini kan bukan apple to apple. Ini antara langit dan gorong-gorong kalau membandingkan Nabi dengan Jokowi. Jadi saya harap Ibu Irma Suryani meralatlah atau memperbaiki statementnya itulah, atau mengklarifikasi. Dan bagi Anda yang menonton video ini, tonton video lengkapnya di Karni Elias Club ya, ketika Ibu Irma Suryani dikasih kesempatan untuk menyatakan argumentasinya atau pembelaannya kepada pemerintahan ini serta kepada mantan Presiden Jokowi ya. Dan di sini juga sengaja saya hadirkan statement dari Bung Rocky Gerung ya, yang ya kita tahu ya 2 tahun lalu Bung Rocky Gerung pernah mengisi acara di Maulid Nabi, dan Bung Rocky Gerung kan non-muslim ya, itu juga mengakui bahwa tidak bisa dibanding-bandingkan. Nabi Muhammad itu tidak ada bandingannya. Kepemimpinan Nabi Muhammad itu di dunia ini tidak ada bandingannya. Karena memang Nabi Muhammad kan
manusia yang sempurna. Dan Bung Rocky aja yang non muslim aja mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak ada bandingannya. Dan di sini juga kami hadirkan juga statement-statement dari pengamat politik Bung Adi Praitno ya. Kalau Bung Adi Praitno memang mengkritisi pemerintahan ini, ya mengkritisi saja apa yang perlu dikritisi, tidak menyangkut ke ranah sara atau ke ranah agama ya. Bung Adi Praitno memang begitu realistis dan begitu vokal ya, menyuarakan apa-apa yang perlu dikritisi. Ya sebut saja makan siang gratis yang katanya akan diusulkan dengan belalang serangga atau semacamnya lah, dan itu juga diprotes. Dan juga Bung Adi Praitno juga mengomentari soal survei Litbang Kompas yang katanya approval rating pemerintahan Prabowo ini 80,9% ya. Itu ya sah-sah saja, tapi kan perlu dikritisi juga. Dan Bung Adi Praitno juga menghadirkan survei Selios ya, yang katanya memberikan nilai 5 kepada Presiden Prabowo dari 10, dan bahkan memberikan nilai 3 untuk Gibran dari 10. Nah ya silakan Anda cek saja benar apa tidaknya. Kan ini memang Bung Adi Praitno juga diundang di acara Karina Ilyas Club bersama Irma Suryani. Dan juga Bung Adi Praitno juga mengomentari bahwa Presiden Prabowo memang didukung penuh oleh Jokowi, dijadikan Jokowi sebagai presiden, dan Presiden Prabowo juga menjadikan anaknya Jokowi Gibran sebagai wakil presiden. Dia memang saling bantu di sini, tidak bisa dibantah lagi, dan itu sudah selesai. Dan Bung Adi Praitno juga mengkritisi kinerjanya pemerintahan ini. Kalau kata Bung Adi Praitno, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini, kalau dibilang bagus-bagus betul, itu ya lebay juga. Banyak sih yang tidak terrealisasi. Apalagi ya, sebut saja, apa kabar nih kata Bung Adi Praitno, lapor Mas Wapres, nggak ada kabarnya, gelap gulita, tidak ada kabarnya lagi. Dan juga soal pembangunan program 3 juta rumah ya, apa kabarnya, sampai sekarang pun belum ada kelanjutannya. Jadi ya masih banyak yang dikritisi oleh Bung Adi Praitno ya di sini. Dan memang Bu Irma Suryani ini di dalam setiap kesempatan itu memang selalu membela mati-matian lah mantan Presiden Jokowi ya, yang memang kita ketahui memang mantan Presiden Jokowi ini sepertinya belum bisa lepas dari kekuasaannya ya. Dia sebut saja kemarin touring dengan membawa motor RI1 platnya di situ, kan aneh sekali. Dan itu dikritisi oleh netizen-netizen ya. Sebenarnya RI1-nya ini Prabowo apa Jokowi? Dan seandainya pun saya ada di acara debat tersebut, akan saya tanyakan kepada para pendukung, para ininya Jokowi, sebenarnya RI1-nya ini siapa? Prabowo apa Jokowi? Kalau memang Prabowo ya RI1-nya, ya mohon dilepas lah stiker-stiker RI1 atau spanduk-spanduk tentang presiden. Kan beliau sudah nggak jadi presiden lagi. Nah, tolong, maksudnya atribut-atribut seperti itu ya tolong ditanggalkan lah, kan udah mantan. Jadi kasih ke panggung seluas-luasnya kepada Presiden Prabowo. Jadi jangan ikut-ikut menari juga. Yang biarlah Prabowo Gibran yang lagi bergelut dengan program-programnya, merealisasikan programnya, jangan dicampuri dengan ya memang sah-sah saja, tetapi kan tolong atribut-atribut RI1-nya ditanggalkan, itu saja. Jadi nggak kelihatan nih kalau memang kan sampai netizen juga mengomentari ada presiden sip siang dan sip malam, kan itu sangat miris sekali ya pemerintahan ini kalau sampai seperti itu. Dan juga ya, dan tidak sampai di situ, Bung Adi Praitno juga mengomentari ya soal kebijakan-kebijakan pemerintah, soal program-program yang harus belum terrealisasikan. Dan Adi Praitno di sini memang berusaha di tengah-tengah. Dia tidak menafikan bahwa Presiden pemerintahan Prabowo Gibran ini
Ya, kalau dibilang tidak jalan itu bohong juga. Ya memang jalan. Contohnya program makan siang gratis. Biar bagaimanapun kan sudah menyediakan dana, menyerap dana 71 triliun ya. Dan itu ya memang berjalan di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia meskipun belum semuanya. Kita juga tidak memungkiri kalau memang itu program makan siang gratis memang sudah berjalan. Dan itu memang program yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Tetapi kalau memang dikatakan Pak Prabowo adalah Jokowi, Jokowi adalah Prabowo, ya enggak juga, kata Bang Adi Prayitno. Contohnya PSN aja sekarang mulai diaudit lagi oleh pemerintahan Prabowo. Proyek-proyek PSN yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, yang tidak penting-penting semua di stop oleh Presiden Prabowo. Bahkan pembangunan jalan tol pun di stop demi untuk memuluskan program makan siang gratis, prioritasnya pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ya memang tidak perlu dibentur-benturkan juga. Nanti pada akhirnya memang nanti Prabowo dan Jokowi itu ya akan berpisah juga. Tidak selamanya akan ya saling bersinergi, enggak juga. Semua nanti kita lihat saja ke depan. Contohnya saja ini pagar laut misterius ini di pemerintahan Jokowi kan sudah dibongkar oleh oleh Presiden Prabowo ya instruksinya. Bahkan ini mau diusut sampai tuntas ya. Kita tunggu saja apakah benar mau diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya.